banyak orang Kristen mulai jaga jarak, ya, bahkan mundur dari gereja. Ini bukan soal kurang beriman, ya, tetapi tentang sebuah keresahan yang nyata dari berbagai hal yang terjadi sehubungan dengan apa yang terjadi di gereja itu yang serba tidak jelas. Ini, Bapak Ibu. Jarang banget hal ini mengemuka karena sikap gereja yang kebanyakan penuh gengsi dan denial ini. Kenapa ini bisa terjadi? Saya mencatat di sini ada 8 pokok masalah yang jadi penyebabnya. Apa saja itu, Bapak Ibu? Yang pertama, nggak relevan. Gereja dan khotbahnya nggak nyambung sama pergumulan jemaatnya. Apa yang dikhotbahkan itu sering cuma untaian kata-kata kosong, Bapak Ibu, ya. Kenyataan yang dilakukan sama sekali beda. Baik itu mengenai mental health, parenting, dan lain-lain. Yang kedua, ada kultur menghakimi, Bapak Ibu. Capek ya lihat kemunafikan dan kultur yang suka ngejudge daripada merangkul, ya. Yang ketiga, no safe place. Banyak pertanyaan bahkan keraguan soal iman, tapi nggak ada ruang aman untuk diskusi, bahkan di forum gereja itu sendiri. Yang keempat, komunikasi dangkal. Luar dalam beda, berada hanya di permukaan, ya, basa-basi saja maksudnya. Yang kelima, birokrasi. Gereja dan leaders yang kaku sehingga tidak mau mendengar dan memahami pergumulan jemaat yang real secara total, ya. Hanya kepada komunitas tertentu saja. Yang keenam, money oriented. Message gereja yang terlalu sering bicara soal uang dan berkat jasmani, termasuk di dalam pelayanan kasih ini. Yang ketujuh, eksklusivitas. Gereja dan leaders hanya mementingkan golongan tertentu saja, misalnya para donatur. Yang kedelapan, echo chamber. Gereja dan leaders hanya peduli pada laporan hal-hal baik saja dan bersikap denial atau skeptis terhadap masalah real golongan minoritas. Jadi gereja itu seharusnya sebuah aksi, bukan sekedar lokasi, Bapak Ibu. Seharusnya jadi pemberi, bukan berharap menerima saja. Ini sering dilupakan gereja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan potongan video sebuah sebuah keresahan, sebuah kegelisahan yang dialami oleh seorang jemaat gereja. Dia melihat dan membaca situasi gereja yang saat ini mulai ditinggalkan oleh jemaatnya. Ya, jemaat sudah mulai menghindar, sudah mulai menjauh, bahkan meninggalkan gereja-gereja, sehingga kondisi gereja sekarang sudah banyak yang sepi, banyak yang kosong. Sebetulnya kalau hal yang seperti ini, kalau kita melihat di Eropa, di Amerika, dan di benua-benua lainnya, di negara-negara luar Indonesia, memang kenyataannya juga demikian. Sudah jauh-jauh hari gereja itu sudah banyak ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya, oleh jemaatnya, oleh umat Kristen sendiri. Sehingga di Eropa, di Amerika, gereja itu banyak sudah beralih fungsi. Ada yang berfungsi sebagai masjid setelah kosong, tidak aktif lagi, kemudian dijual. Ada beberapa yang dibeli oleh umat Islam lalu berfungsi menjadi masjid. Dan juga ada yang berfungsi sebagai swalayan, ya, sebagai supermarket gitu ya. Dan ada juga yang berfungsi sebagai
lokasi tempat hiburan malam, nauzubillahi min zalik, yang dulunya tempat di mana mereka melaksanakan ibadah, kemudian beralih fungsi tempat mereka mengumbar maksiat, ya. Beredarnya minuman keras, alkohol dan lain sebagainya, beredarnya narkotik dan lain sebagainya, pub, hiburan malam, bar, diskotik dan segala macam. Itu beralih fungsi sebagai begitu. Dan tadinya tempat begitu dihormati oleh mereka, jatuh kepada tempat yang begitu hina yang mereka buat sendiri. Nah, kondisi tersebut, saudara sekalian, itu sudah mulai bergeser ke Indonesia. Apa yang disampaikan oleh jemaat tadi merupakan evaluasi lah tentang kondisi yang dialami oleh gereja. Gereja sekarang sudah mulai ditinggalkan, dihindari dan dijauhi oleh jemaatnya. Banyak penyebab yang disampaikan oleh jemaat tadi, penyebab-penyebab kenapa gereja itu sudah mulai ditinggalkan oleh jemaatnya. Setidaknya disampaikan tadi ada 8 begitu ya. Walaupun kenyataannya sebetulnya lebih dari itu. Dari apa yang dia sampaikan, dari jemaat ini sampaikan, kita coba menilik, memberikan satu sorotan kepada beberapa poin yang dia sampaikan, saudara. Ada yang pertama tadi yang begitu menarik adalah ketidakrelevannya. Nah, jadi ajaran itu sudah tidak relevan lagi, ajaran gereja itu tidak relevan lagi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Apa yang dikhotbahkan oleh para pendeta, oleh para pastor, itu ternyata di lapangan sudah tidak relevan lagi. Apa masalahnya ini gitu ya? Gembor-gembornya di gereja itu memang ajaran ini begitu luar biasa ya. Doktrin-doktrin yang disampaikan, dogma yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga orang sudah mulai mencerna, orang sudah mulai cerdas. Apa yang disampaikan oleh para pendeta ternyata tidak relevan dengan apa yang terjadi di lapangan. Kenyataannya, realnya tidak begitu. Sehingga itu menimbulkan sebuah penilaian, ini omong kosong. Bahasanya begitu. Ya kalau tidak relevan apa yang disampaikan oleh, apa yang dikhotbahkan dengan yang terjadi di lapangan, tentu bahasa lainnya adalah omong kosong. Di Eropa itulah salah satu penyebabnya, saudara. Jemaat-jemaat sekarang ini orang sudah mulai cerdas. Sudah mulai cerdas. Di Eropa itu sekarang mereka sudah tidak mau lagi dibohongi oleh gereja. Itulah penyebabnya kenapa gereja di Eropa itu sudah banyak menjauh. Di sisi lain, masjid saat ini semakin membludak. Ya, orang yang beribadah di masjid itu semakin membludak, semakin penuh, bahkan tidak muat. Di sisi lain gereja, di sisi gereja sedang sepi, masjid justru sebaliknya sedang membludak. Ya, kita tidak bisa tutup mata juga tentang kenyataan yang ada dengan masjid itu. Terkadang pada saat-saat ibadah tertentu orang membludak sampai ke jalan. Ya, tidak tertampung lagi dengan gedung masjid yang padahal kalau dilihat itu semakin besar, tapi tetap saja tidak cukup, begitu ya. Nah, sedangkan gereja semakin hari semakin berkurang. Kenapa? Mereka sudah tahu ajaran-ajaran ataupun khutbah-khutbah yang disampaikan pada pendeta itu tidak relevan lagi. Sudah mereka sadari itu. Ajaran khutbah yang disampaikan para pendeta tidak relevan dengan yang terjadi di lapangan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Ada kata-kata omong kosong yang dia sembunyikan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi sorotan cukup menarik di sini, tidak banyaknya ruang diskusi. Pertanyaan-pertanyaan tidak mampu dijawab oleh pemuka-pemuka gereja. Sehingga pada akhirnya apa? Muncul konsep imani saja. Dan ini sudah dirasakan oleh para jemaatnya. Sekali lagi, kalau di Eropa itu yang menyebabkan mereka, ya orang sudah pada cerdas. Orang sudah tahu mana itu yang fiksi, mana itu yang kenyataan, mana yang itu realistis, mana itu yang hanya sekedar omong kosong. Ya. Ajaran-ajaran yang mereka sampaikan ternyata banyak yang bertolak belakang dengan akal sehat. Ya. Tidak sesuai dengan nurani yang ada, begitu. Sehingga mereka menyadari itu. Dan untuk berdiskusi, kalau ketika itu ditanyakan oleh jemaatnya kepada gereja,
tidak ada ruang tidak ada ruang diskusi untuk dibuka. Jemaat susah atau sulit untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Beda hal dengan di Islam. Di Islam justru agama yang menganjurkan kita untuk kritis, ya, menggunakan akal sehat, dengan memaksimalkan daya nalar yang cukup tinggi untuk mengkritisi ajaran-ajaran dalam upaya mencari kebenaran. Sementara di kekristenan, di gereja itu tidak ada. Nah, ini diakui. Tidak adanya ruang untuk diskusi. Banyak permasalahan-permasalahan teologi, permasalahan-permasalahan tentang agama, itu tidak terjawab. Tidak mendapat jawaban. Ya, pada akhirnya apa jawabannya? Ada sih jawaban. Itu jawabannya satu. Imani saja. Inilah konsep kalau seandainya segala sesuatu itu harus dimulai dari imani, baru dipelajari. Nah, beda hal. Kita di Islam, orang diperintahkan untuk mempelajari dulu, baru diiman, baru diyakini. Nah, mereka tidak mengimani dulu, meyakini dulu, baru dipelajari. Sehingga apa yang mereka pelajari itu harus dipaksakan mengikut dengan apa yang diimani. Nah, itu sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang itu kritis, pertanyaan-pertanyaan yang logis, tidak mendapat jawaban yang pasti, ya. Dan pemuka gereja, para pendeta, para pastor mentok, tidak memberikan jawaban. Pada akhirnya mereka menjelaskan, ya udah imani saja. Itulah resikonya. Dan itu sekarang sudah disadari banyak oleh jemaat itu. Makanya banyak, lihat para mu'allaf itu ketika ditanya kenapa mereka masuk Islam, beberapa memberikan jawaban. Banyak pertanyaan yang mereka dapati, yang muncul dalam akal mereka itu tidak terjawab di dalam kekristenan. Justru mereka mendapati jawaban itu di Islam. Jadi jangan salahkan kalau seandainya mereka mu'allaf, karena mereka cerdas, mereka menggunakan otaknya, menggunakan nalarnya, menggunakan akalnya dengan baik, yang pada akhirnya mereka menerima Islam. Nah, sebaliknya di kekristenan itu yang tidak didapati. Sehingga jemaat ini mengakui bahwasanya tidak banyak ruang untuk diskusi, ya, tidak banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak mereka itu dapat jawaban yang jelas, sehingga mereka banyak yang ya putus asa lah begitu. Sehingga kalau disatukan tadi antara relevan ajaran khutbahnya yang tidak relevan dengan kenyataan, dan munculnya banyaknya pertanyaan yang tidak menemui jawaban yang pasti, sehingga itu mereka memberontak, ya, menolak dirinya untuk bisa menerima ajaran tersebut, ya. Dan satu hal lagi yang menarik dari koreksi jemaat ini tadi berkaitan dengan money oriented. Nah, ini ya, itu juga sudah menjadi rahasia umum. Bisnis di dalam gereja itu luar biasa, ya. Gereja tidak lagi hanya sekedar tempat gereja sekarang tidak lagi dijadikan tempat sarana ibadah yang nyaman menurut mereka, tapi justru lebih cenderung kepada bisnis. Itu juga sebabnya kenapa orang itu, para pendeta itu berlomba-lomba mendirikan gereja, karena memang besar bisnisnya di gereja itu besar. Apalagi ada peluang perpuluhan itu, wah, itu luar biasa itu. Bayangkan saudara, berapa besar income yang didapati oleh para pendeta itu dari perpuluhan. Padahal perpuluhan itu ditujukan kepada suku Lewi. Pendeta-pendeta sekarang mana ada yang menjadi bagian daripada suku Lewi itu. Tidak ada lagi perpuluhan. Sebagian gereja memang ada yang jujur bahwasanya perpuluhan itu tidak ada lagi. Namun sebagian besar masih menggebor-geborkan, masih menggadang-gadangkan, dan masih mengupayakan tentang perpuluhan. Makanya itu yang menjadi penyebab penilaian utama yang disampaikan oleh jemaat ini tadi, salah satunya adalah money oriented, ya. Bisnis gereja itu sangat menggiurkan,
Sangat menggiurkan. Bayangkan satu orang 10% dari gajinya. Berapa banyak itu? Itulah menyebabkan pendeta itu ya berat dia untuk meninggalkan itu semua. Miskin mereka kalau tidak ada perpuluhan itu, ya. Dan banyak lain sebagainya. Yang jelas saudara, luar biasa ini pengakuan jujur dari seorang jemaat yang menilai problematika yang terjadi di dalam gereja yang menyebabkan kenapa gereja itu sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh jemaatnya, sudah mulai sepi dan ditinggalkan, dihindari oleh para jemaatnya. Ya, kita bersyukur kepada Allah, masjid saat ini semakin ke belakang, semakin hari semakin ramai, semakin membludak, semakin banyak yang mengenal Allah, semakin banyak yang sadar dengan penggunaan akal sehatnya, semakin tahu cara mereka mencari kebenaran, dan semakin jelas buat mereka mana yang benar, mana yang salah. Orang cerdas pasti akan memilih Islam. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.